Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part selanjutnya. Beberapa minggu setelah peristiwa di bawah pohon beringin, kehidupan Patono berubah drastis. Awalnya ia tidak yakin apakah ritual itu benar-benar berhasil atau hanya sekedar ilusi. Namun ketika ia kembali ke ladangnya, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Tanah-tanah yang sebelumnya kering dan retak tiba-tiba subur kembali. Padi-padi tumbuh dengan cepat, bahkan lebih lebat daripada panen terbaik yang pernah ia alami. Ladangnya yang dulu layu kini dipenuhi oleh tanaman hijau yang segar, seolah-olah musim kemarau yang panjang tidak pernah ada. Bu Siti, istri Pak Tono, juga mulai melihat perubahan besar di rumah mereka. Setiap kali ia membuka lemari dapur, ia menemukan beras, gula, dan bumbu-bumbu lainnya yang entah dari mana datangnya. Uang mulai mengalir deras ke rumah mereka, meskipun Pak Tono tidak pernah menjelaskan dari mana asalnya. Ia hanya berkata bahwa ia mendapatkan rezeki yang tak terduga. Bu Siti mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi Pak Tono selalu menghindar dari pertanyaan itu. Pak Tono mulai membeli barang-barang yang dulu tidak pernah ia mampu. Ia membangun rumah baru yang lebih besar, membeli sapi-sapi besar, dan bahkan memberikan emas kepada anak-anaknya sebagai hadiah. Tetangga-tetangganya mulai iri melihat perubahan nasibnya yang begitu cepat. Mereka bergosip satu sama lain, mempertanyakan dari mana semua kekayaan itu berasal. Ada yang menyebutnya sebagai rezeki nomplok, tetapi ada juga yang berbisik tentang pesugihan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Keluarga Patono mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Anak-anaknya sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Mereka mengeluh, merasa lemas, kepala pusing, dan tubuh mereka terasa dingin meskipun cuaca sedang panas. Obat-obatan yang diberikan tidak kunjung membaikkan kondisi mereka. Bu Siti juga merasa tidak nyaman. Setiap malam ia mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Suara langkah kaki yang berderap pelan, desisan halus seperti bisikan, dan kadang-kadang tawa kecil yang terdengar dari ruang kosong. Ia sering terbangun tengah malam dengan perasaan cemas, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang mengamati mereka dari balik bayangan. Suatu malam, Bu Siti memutuskan untuk menghadap suaminya. Ia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Tono, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini terjadi sejak kita tiba-tiba kaya?" Pak Tono menunduk, wajahnya tampak gelap. Meskipun lampu minyak menyala di dekatnya, ia tidak berani menatap mata istrinya. "Siti, aku hanya ingin membantu keluarga kita. Aku tidak punya pilihan lain." Bu Siti memandangnya dengan mata penuh ketakutan. "Apa maksudmu? Apa kau melakukan sesuatu yang tidak halal? Apa kau menggunakan pesugihan?" Pak Tono tidak menjawab. Ia hanya diam. Tapi diamnya itu sudah cukup untuk membuat Bu Siti memahami segalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kenapa kau melakukannya, Tono? Apa kau tahu apa yang akan terjadi pada kita?" Pak Tono menghela napas panjang. "Aku hanya ingin melindungi keluarga kita. Aku tidak tahu kalau ini akan membawa masalah. Aku, aku pikir kita bisa hidup tenang dengan semua ini." Bu Siti menggelengkan kepala. Suaranya bergetar karena marah dan ketakutan. "Kita tidak bisa hidup tenang jika harga yang harus kita bayar adalah jiwa."
apalagi jiwa kita sendiri. Apa kau tidak memikirkan anak-anak kita? Apa kau tidak memikirkan masa depan kita? Tanya Bu Siti. Pak Tono tidak bisa menjawab. Ia tahu bahwa istrinya benar, namun ia juga tidak bisa mengembalikan semuanya. Kekayaan itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka, dan ia tidak tahu bagaimana cara melepasnya. Di sisi lain, beberapa hari kemudian, keanehan semakin meningkat. Peternakan ayam milik Pak Tono tiba-tiba mati secara massal. Ayam-ayam itu ditemukan tergeletak di kandang. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Beberapa sapi juga mulai jatuh sakit. Tubuh mereka kurus, meskipun diberi makan dengan baik. Bahkan ladang-ladang yang tadinya subur mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Daun-daun padi mulai menguning dan layu, seolah kehilangan kehidupan. Bu Siti semakin yakin bahwa semua ini adalah kutukan. Ia mencoba membujuk Pak Tono untuk mencari Mbah Sastro dan meminta maaf kepada makhluk gaib yang telah memberi mereka kekayaan. Namun Pak Tono menolak. Ia takut jika ia mencoba menghentikan pesugihan itu, ia akan kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Kita tidak bisa mundur sekarang, kata Pak Tono dengan nada putus asa. Kita sudah terlalu jauh. Bu Siti menangis terseduh-seduh. Kita bukan hanya kehilangan harta, Tono, kita kehilangan hati nurani kita. Apa kau tidak merasakan itu? Tanya Bu Siti. Pak Tono hanya diam. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah, tetapi ia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa kekayaan ini adalah racun yang perlahan-lahan merusak keluarganya, tetapi ia tidak bisa melepaskannya. Suatu sore, Pak Tono sedang duduk di depan rumahnya. Mbah Sastro muncul kembali. Dukun tua itu tampak lebih suram daripada biasanya. Wajahnya yang keriput tampak lebih pucat, dan tongkat kayunya terlihat lebih kusam. Apa yang kau lakukan, Tono? Tanya Mbah Sastro dengan nada rendah namun tajam. Apa kau tidak ingat aturan yang disepakati? Pak Tono menunduk, tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Mbah. Aku hanya ingin membantu keluargaku. Mbah Sastro menggelengkan kepala. Pesugihan bukan solusi. Kekayaan yang kau dapatkan bukan milikmu sepenuhnya. Itu adalah pinjaman yang harus kau bayar dengan harga mahal. Jika kau terus melanggar aturan, kutukan itu akan datang lebih cepat dari yang kau bayangkan. Pak Tono merasa tubuhnya semakin dingin. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Apa ada cara untuk menghentikan semua ini? Mbah Sastro menatapnya dengan mata tajam. Ada satu cara, tapi aku tidak yakin kau siap untuk melakukannya. Kau harus mengembalikan semua yang kau dapatkan. Kau harus melepaskan kekayaan itu sepenuhnya dari hidup, seperti sebelumnya. Jika kau tidak melakukannya, kutukan itu akan terus berlanjut. Pak Tono terdiam. Ia tahu bahwa Mbah Sastro benar, tetapi ia juga tidak tahu apakah ia memiliki keberanian untuk melepaskan segalanya. Malam itu suasana di rumah Pak Tono semakin mencekam. Udara terasa lebih berat dari biasanya, dan hawa dingin yang menusuk tulang mulai menyelimuti setiap sudut ruangan. Meskipun tidak ada angin yang masuk, lampu minyak di ruangan tengah berkedip-kedip pelan, seolah kehabisan minyak, padahal baru saja diisi penuh. Suara-suara aneh kembali terdengar, desisan halus seperti bisikan, langkah-langkah yang tak terlihat,
dan kadang-kadang tawa kecil yang terdengar dari kejauhan. Bu Siti duduk di depan meja makan, tangannya gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin. Matanya berkaca-kaca menatap kosong pada dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Ia merasakan sesuatu yang ganjil dalam hidupnya, seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa cemas itu terus menggerogoti pikirannya. Sementara itu, Pak Tono duduk di sudut ruangan. Wajahnya tampak muram dan lelah. Ia tidak bisa tidur malam itu, meskipun tubuhnya begitu letih. Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia ingat jelas peringatan Mbah Sastro beberapa hari lalu, bahwa kutukan akan datang lebih cepat jika ia melanggar aturan. Namun ia juga tidak bisa melepaskan semua yang telah ia dapatkan. Harta kekayaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia takut kehilangan segalanya. Tiba-tiba suara keras terdengar dari arah ladang, seperti suara ranting patah atau batu besar yang jatuh. Bu Siti meloncat kaget. Sementara Pak Tono langsung berdiri dengan ekspresi panik. "Apa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu," jawab Bu Siti, matanya penuh ketakutan. "Tapi itu berasal dari ladang." Pak Tono mengambil lampu minyak dan bergegas keluar rumah, diikuti oleh Bu Siti yang berusaha menenangkan diri. Mereka berjalan menuju ladang yang hanya beberapa meter dari rumah mereka. Di bawah sinar bulan yang redup, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Ladang yang tadinya subur dan hijau kini porak-poranda. Padi-padi yang tinggi kini roboh, akarnya tercabut dari tanah, seolah-olah ada badai besar yang menerjangnya. Namun, tidak ada angin yang cukup kuat untuk melakukannya. Pak Tono mendekati ladangnya dengan langkah gontai. Ia meraba-raba batang padi yang rusak. Hatinya dipenuhi rasa putus asa. "Kenapa ini terjadi?" gumamnya pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. Bu Siti berdiri di belakangnya, tubuhnya gemetar hebat. "Ini karena pesugihan itu, Tono. Kita harus menghentikannya. Jika tidak, kita akan kehilangan lebih banyak lagi." Pak Tono tidak menjawab. Ia hanya diam menatap ladangnya yang hancur dengan mata kosong. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah, tetapi ia juga tahu apakah ia memiliki keberanian untuk melepaskan kekayaan itu sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, Pak Tono akhirnya kembali ke dalam rumah. Ia mencoba tidur, tetapi sulit untuk memejamkan mata. Malam itu ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di bawah pohon beringin tua itu lagi. Udara dingin dan tekanan berat terasa di sekitarnya, seperti saat ia pertama kali memanggil makhluk gaib itu. Tiba-tiba sosok wanita cantik berpakaian merah muncul di hadapannya. Wajahnya yang anggun seketika berubah menjadi menyeramkan, dengan mata yang berkilat tajam seperti elang dan senyum yang membeku. "Kau telah melanggar perjanjian kita, manusia," kata wanita itu dengan suara dingin dan menusuk, seperti goresan pisau di atas kaca. "Kekayaan yang kuberikan tidak boleh digunakan untuk kesombongan atau kemewahan berlebihan. Kini saatnya kau membayar harga sebenarnya." Pak Tono terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan keras. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Suara desisan halus mulai terdengar di sekitarannya.
Seolah-olah ada makhluk gaib yang berbisik di telinganya. "Tono," teriak Bu Siti dari ruang tengah. "Ada yang salah denganmu?" Pak Tono mencoba merespon, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan tubuhnya semakin lemas, seolah energi dalam tubuhnya sedang tersedot habis. Pandangannya mulai kabur, dan dunia di sekitarnya berputar seperti pusaran air. Ia mencoba meraih meja di sampingnya untuk menopang tubuhnya, tetapi tangannya hanya meraih udara kosong. "Tono!" Bu Siti berlari masuk kamar, menemukan suaminya tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Napasnya tersengal-sengal dan wajahnya mulai pucat, seperti mayat. "Tono, bangun, apa yang terjadi padamu?" Namun Pak Tono tidak menjawab. Ia hanya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Suaranya bergetar dan tubuhnya mulai kejang-kejang. Bu Siti menangis histeris, mencoba memeluk suaminya erat-erat, tapi ia merasakan bahwa tubuh Pak Tono semakin dingin. Di sisi lain, beberapa hari kemudian, warga desa dihebohkan oleh berita kematian Pak Tono. Ia ditemukan meninggal dunia secara misterius di ladangnya. Tubuhnya tergeletak di antara padi-padi yang rusak, dengan wajah penuh ketakutan, seolah ia melihat sesuatu yang menyeramkan sebelum ajal menjemputnya. Dokter yang memeriksa jasadnya mengatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung. Namun warga desa yakin bahwa ia menjadi korban pesugihan. Bu Siti menangis terseduh-seduh di samping jasad suaminya. "Kenapa kau melakukannya, Tono? Kenapa kau memilih jalan pintas ini?" ujarnya dengan suara bergetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Mbah Sastro yang hadir di pemakaman hanya menggelengkan kepala. Ia menatap Bu Siti dengan mata penuh iba. "Setiap keputusan memiliki konsekuensi," katanya pelan. "Dan pesugihan bukanlah solusi. Itu adalah permainan dengan iblis yang selalu berakhir tragis." Bu Siti menunduk, tubuhnya gemetar karena marah dan penyesalan. Ia tahu bahwa suaminya telah membuat kesalahan besar dan kini ia harus hidup dengan akibatnya. Anak-anaknya masih sakit, ladang-ladang mereka hancur, dan peternakan mereka pun tidak lagi produktif. Semua kekayaan yang pernah mereka miliki lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Beberapa minggu setelah kejadian Pak Tono, desa kecil di kaki Gunung Merapi itu kembali tenang. Meskipun ada rasa suram yang masih menggelayuti hati warganya, rumah Pak Tono yang dulu megah dan penuh kemewahan kini tampak sepi dan terbengkalai. Ladang-ladangnya yang pernah subur kini menjadi tanah tandus. Hanya ditumbuhi rerumputan liar. Bahkan bau tanah basah yang biasanya menenangkan kini terasa seperti membawa kesedihan mendalam. Bu Siti yang dulu hidup dalam kenyamanan berkat pesugihan suaminya, kini harus memulai hidup dari nol lagi. Ia menjual sisa-sisa harta mereka yang tersisa untuk bertahan hidup. Meskipun jumlahnya tidak banyak, anak-anaknya mulai sembuh dari penyakit misterius yang menghantui mereka selama berbulan-bulan. Tetapi trauma akan kejadian-kejadian aneh itu masih membekas di benak mereka. Mereka sering bertanya kepada Bu Siti tentang apa yang terjadi pada ayah mereka. Tetapi Bu Siti hanya bisa menjawab dengan air mata. Ia tahu bahwa kebenaran tentang pesugihan itu akan terlalu berat untuk dipahami oleh anak-anaknya yang masih kecil. Setiap malam Bu Siti duduk di depan rumahnya yang sederhana, menatap langit yang gelap.
Ia sering teringat perkataan Mbah Sastro saat pemakaman suaminya. Pesugihan bukanlah solusi. Itu adalah permainan dengan iblis yang selalu berakhir tragis. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinganya, menyadarkan ia betapa besar harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang seharusnya tidak pernah diambil. Warga desa mulai menjauh dari tempat tinggal Bu Siti. Ada yang percaya bahwa rumah itu masih dihuni oleh makhluk gaib yang memberi kutukan kepada keluarga Pak Tono. Ada juga yang menghindari Bu Siti karena takut terlibat dalam masalah serupa. Namun beberapa tetangga baik hati masih datang untuk membantu, memberikan sedikit makanan atau bahan dapur agar Bu Siti dan anak-anaknya bisa bertahan hidup. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Bu Siti memutuskan untuk pergi ke tempat di mana semua ini dimulai. Pohon beringin tua di tengah hutan. Ia membawa sepiring nasi kuning, kepala ayam hitam, dan beberapa kuntum bunga melati sebagai sesaji. Ia ingin meminta maaf kepada makhluk gaib yang telah merenggut nyawa suaminya, berharap bahwa ritual ini akan mengakhiri semua kutukan yang menimpa keluarganya. Saat ia tiba di bawah pohon beringin itu, udara langsung terasa dingin. Daun-daun yang tadinya bergoyang perlahan tiba-tiba diam, seolah menahan napas. Bu Siti meletakkan sesaji di bawah salah satu akar besar pohon itu, lalu berlutut dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai berdoa dengan suara pelan, memohon pengampunan dan perlindungan bagi keluarganya. "Maafkan kami," gumamnya dengan suara bergetar. "Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami hanya manusia yang lemah dan putus asa. Tolong bebaskan kami dari kutukan itu." Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan daun membusuk. Suara-suara halus terdengar di sekitarannya, seperti bisikan yang datang dari jauh. Namun kali ini bisikan itu tidak terdengar mengancam. Sebaliknya, ada ketenangan yang aneh menyelimuti tempat itu. Bu Siti bangkit dari lututnya. Tubuhnya gemetar, namun hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak tahu apakah permohonannya didengar atau tidak, tapi ia merasa bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mencoba bermain-main dengan kekuatan gaib. Apakah yang terjadi? Ia akan menghadapinya dengan cara yang halal, meskipun itu sulit. Beberapa hari kemudian, Mbah Sastro datang ke rumah Bu Siti. Wajahnya yang keriput tampak lebih tua dari biasanya, dan tongkat kayunya terlihat lebih rapuh. Ia duduk di bangku bambu di depan rumah menatap Bu Siti dengan mata penuh iba. "Kau sudah melakukan yang benar," kata Mbah Sastro pelan. "Makhluk gaib itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya meninggalkanmu. Tapi setidaknya kau telah menunjukkan itikat baik. Ingatlah, Bu Siti, rezeki tidak pernah datang dari cara-cara yang tidak halal. Semua yang kita dapatkan dengan cara pintas pasti akan membawa petaka." Bu Siti mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Mbah. Aku sudah belajar dari kesalahan kami. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran ini." Mbah Sastro tersenyum tipis, lalu bangkit dari kursinya. "Hiduplah dengan sederhana, Bu Siti. Rezeki itu seperti air sungai. Jika kau paksa untuk mendapatkannya dengan cepat, aliran itu akan terganggu dan membawa lumpur. Tapi jika kau sabar, air itu akan mengalir dengan jernih dan memberi kehidupan." Bu Siti mengangguk lagi, kali ini dengan senyum kecil di wajahnya. Meskipun masa depannya masih penuh ketidakpastian,
ia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus mulai hidup baru, meskipun itu berarti harus bekerja keras dan hidup sederhana. Akhir kata, jalan pintas seringkali terlihat mudah, tapi jarang ada yang tahu berapa mahal harga tiketnya. Hidup adalah perjalanan, dan setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, karena pada akhirnya yang abadi adalah nilai-nilai kebaikan yang kita tanam, bukan harta yang kita kumpulkan. Catatan: agenda pesugihan ini adalah cerminan dari nilai-nilai moral yang diajarkan oleh budaya Jawa, kesabaran, kerja keras, dan keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki konsekuensi. Harta kekayaan memang bisa membeli kemewahan dunia, tetapi jika didapat dengan cara yang salah, ia akan membawa petaka yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Seperti kata pepatah Jawa, ojo dume lan ojo ngoyo, jangan sombong dan jangan terlalu memaksakan diri. Dan cerita pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada bacaan yang kurang jelas. Dan seperti biasa saya juga mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.